Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Lu'lu'atul Fajrisnaini dengan NIM 23070190009. Yang kedua adalah Firman Rizkiawan dengan NIM 23070190102. Yang ketiga adalah Ragil Saputro dengan NIM 23070190108, dan saya sendiri Dunur Afifah dengan NIM 23070190112. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan materi dengan tema hubungan bimbingan konseling, psikoterapi, dan religio psikoterapi. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu adalah pengertian bimbingan konseling. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian dari bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, maupun belajar, serta karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Bimbingan dan konseling memegang tugas dan tanggung jawab yang penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan, membelajarkan individu untuk mengembangkan, merubah, dan memperbaiki perilaku. Oleh karena itu, bimbingan konseling adalah merupakan pelajaran yang sangat penting dalam kita di sekolahan maupun kita di masyarakat, karena dalam bimbingan pengertian tersebut sudah dapat disimpulkan bahwasanya ada keterkaitan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Selanjutnya adalah psikoterapi dan tujuannya. Pengertian dari psikoterapi. Istilah psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu physician dan terapi. Physician artinya jiwa dan terapi artinya hati. Psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien. Tujuan dari psikoterapi yang pertama adalah menghilangkan, mengubah, atau menemukan gejala-gejala yang ada. Yang kedua, memperantarai atau perbaikan pola tingkah laku yang rusak. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian yang positif. Hubungan antara bimbingan konseling dan psikoterapi. Konseling merupakan bagian dari psikoterapi juga. Dalam proses pemecahan masalah, tidak hanya dapat dilakukan dengan bimbingan konseling, namun juga dapat dilakukan dengan psikoterapi. Psikoterapi di sini diartikan sebagai perawatan dalam aspek kejiwaan. Antara bimbingan konseling dan psikoterapi ada perbedaan. Yang pertama yaitu di mana bimbingan konseling orientasinya lebih kepada dunia pendidikan, sementara psikoterapi lebih tertuju kepada kesehatan. Selain itu, dalam bimbingan konseling, seorang konselor tidak hanya membantu individu yang mempunyai masalah, tetapi BK juga membantu individu dalam membuat keputusannya sendiri. Sedangkan dalam psikoterapi itu lebih fokus dalam membantu individu yang mempunyai gangguan kejiwaan atau psikis. Akan tetapi psikoterapi tidak bisa terlepaskan dari bimbingan konseling juga, karena pada dasarnya manusia itu tidak lepas dari permasalahan, baik itu permasalahan kecil maupun permasalahan besar, sampai mengganggu kekuatan mental seseorang. Nah, di sini
seorang konselor yang profesional sangat memberikan peran penting dalam memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan orang lain. Religiosipsikoterapy. Religiosipsikoterapy adalah suatu usaha untuk membantu individu dengan memberi pengobatan, perawatan, dan dukungan terhadap penderita gangguan psikis yang dilakukan secara intensif dan dalam jangka waktu yang panjang, berlandaskan nilai-nilai keagamaan atau ajaran agama. Psikoterapi Islam adalah proses perawatan dan penyembuhan penyakit kejiwaan melalui intervensi psikis yang didasari nilai keagamaan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Dasar nilai keagamaan tersebut adalah dengan membangkitkan kekuatan kerohanian dan kekuatan spiritual keimanannya dalam menghadapi penyakit. Individu tidak akan mencapai atau memiliki mental yang sehat tanpa agama. Agama dijadikan sebagai dasar filosofis psikoterapi, alasannya yaitu karena agama melibatkan manusia seutuhnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.